Almira Rahma Valentina dengan NIM 21474904 PA 2057 mau mempresentasikan hasil laporan KP dengan judul analisis perbandingan metode K-means clustering, DB-scan, dan hierarchical clustering dalam pembentukan klaster kabupaten kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah berdasarkan indikator indeks pemberdayaan gender tahun 2023. Adapun yang akan saya sampaikan itu antara lain seperti di daftar isi ini. Kemudian untuk highlight pelaksanaan KP-nya, saya sudah sebelumnya melaksanakan KP selama 1 bulan, terhitung dari 2 hingga 31 Januari 2024. Bertempat di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Komplek Balai Kota, Jalan Kenari nomor 56, Yogyakarta. Lalu untuk latar belakang mengapa mengambil judul tersebut itu yang pasti karena pentingnya pemberdayaan gender yang merupakan salah satu fokus dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pada partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, dan juga pekerjaan profesional. Lalu IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender sendiri itu mengukur keterlibatan dan peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan seperti politik, ekonomi, dan juga pasar tenaga kerja. Dan IDG ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keseimbangan gender melalui beberapa indikator utama. Antara lain ada keterlibatan perempuan dalam parlemen atau KPT, perempuan sebagai tenaga profesional atau PTP, dan sumbangan pendapatan perempuan atau SPP. Nah, ketiga indikator ini yang nantinya akan digunakan sebagai variabel dalam melakukan clustering. Lalu untuk fokus wilayahnya itu di DIY dan Jawa Tengah karena kebetulan KP-nya di Kota Yogyakarta sehingga mengambil wilayah yang lebih luas dan yang bertetangga di dan Jawa Tengah. Dan penting untuk melakukan clustering agar bisa mengidentifikasi pola-pola tersebut, pola-pola dalam pemberdayaan gender antar kabupaten dan kota. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana distribusi pengelompokan kabupaten kota di DIY dan Jawa Tengah berdasarkan indikator IDG. Yang kedua, bagaimana perbandingan hasil klasterisasi dengan metode K-means, DB-scan, dan juga hierarchical clustering. Yang ketiga, metode clustering mana yang paling efektif dan akurat. Dan yang keempat, rekomendasi kebijakan apa yang bisa diberikan berdasarkan hasil clustering. Untuk tujuannya, yang pertama membandingkan 3 metode clustering dan dalam pengelompokan berdasarkan indikator IDG, serta menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil clustering. Masuk ke metodologi, ini ada data, metode, dan juga evaluasi. Untuk datanya itu saya menggunakan data IDG yang diperoleh dari BPS, dan juga indikator-indikatornya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada KPP, PTP, dan juga SPP untuk 40 kabupaten kota di DIY dan Jawa Tengah. Lalu untuk metodenya itu ada 3 metode yang akan dibandingkan. Yang pertama ada K-means, clustering itu pengelompokan berbasis jarak antar sentroid. Jadi jaraknya itu nanti diukur pakai jarak Euclidean. Lalu untuk DB-scan atau density based spatial clustering of application with noise, untuk panjangannya DB-scan itu pengelompokan berbasis kepadatan sehingga bisa nanti mendeteksi cluster dengan bentuk yang tidak beraturan atau asimetris dan juga bisa identifikasi noise atau outlier. Dan yang terakhir itu ada hierarchical clustering, ini pengelompokan. Kok share screen-nya nggak kelihatan ya? Share screen-nya mana? Nggak kelihatan Pak, share screen-nya. Share screen-nya nggak ada. Oh, sebentar. Mana share screen-nya? Nah, ini dong. Ini sudah silakan lanjut lagi. Tadi kok share screen-nya hilang. Iya, kalau gini hilang nggak Pak? Masih aman ya? Ya saya lanjutkan untuk metode yang ketiga itu nanti hierarchical clustering. Ini pengelompokan berjenjang untuk melihat struktur hierarkisnya dengan dendrogram. Hierarchicalnya itu nanti pakai yang aglomeratif, jadi setiap data itu nanti sebagai klaster tunggal dulu, baru bertahap menggabungkan yang paling mirip sampai jadi satu klaster utama. Selanjutnya untuk metode evaluasi hasilnya itu pakai koefisien siluet untuk membandingkan hasil clustering. Nah, nilainya ini berkisar antara -1 hingga +1, di mana nanti kalau mendekati +1 maka hasil clusteringnya itu semakin baik. Nah, sebaliknya kalau mendekati 0 atau bahkan negatif itu hasil clusteringnya untuk kemungkinan tidak efektif.
Selanjutnya ada exploratory data analysis atau eksplorasi data untuk melihat gambaran secara umum indeks pemberdayaan gender di DI dan Jawa Tengah. Ini ada statistik deskriptif ringkasannya. Secara keseluruhan ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam indikator IDG, KPP, dan SPP. Indikator IDG. Lalu untuk rata-rata dan median IDG ini nilainya di 71,40, ini cukup tinggi yang menunjukkan secara umum itu tingkat pemberdayaan gender di Jawa Tengah dan DIY itu baik, meskipun mungkin kalau dari nilai minimumnya ada yang cukup rendah di bawah 50. Lalu untuk dari indikator-indikatornya ini secara keseluruhan yang variasi yang paling kecil nilainya itu ada di KPP hanya 19,14% nilainya. Jadi KPP, PTP, dan SPP ini bentuknya persentase. Lalu ada juga histogram dan box plot dari IDG dan indikator-indikatornya untuk melihat sebaran dan juga distribusinya. Dan kalau dari ininya IDG-nya itu ada outliernya, sementara untuk indikator-indikatornya ketiganya ini tidak ada. Tuh, ada juga matriks korelasi untuk melihat korelasi antara IDG dan juga ketiga indikatornya. Dan ini yang paling kuat itu dengan KPP atau KPP itu keterlibatan perempuan dalam parlemen sebesar 0,83 dan juga SPP juga besar 0,7. Lalu untuk yang PTP itu dia nilainya kecil hanya 0,13. Ya mungkin hubungannya lemah antara partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dengan IDG atau pemberdayaan gender tadi. Selanjutnya ini ada beberapa visualisasi untuk melihat kabupaten kota mana saja yang mempunyai nilai yang tertinggi dan terendah untuk IDG maupun masing-masing indikatornya. Nah, sebelum masuk ke yang tadi itu, ini di tahun 2023 DIY itu menempati peringkat kelima nasional untuk IDG yang tertinggi, sementara yang Jawa Tengah itu peringkat ke-14. Lalu untuk kabupaten kota tertinggi, yang tertinggi itu ada Kabupaten Temanggung, dan yang terendah itu Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Temanggung IDG-nya 84,38 dan Wonosobo 48,92. Lalu untuk indikator pertama yaitu KPP atau keterlibatan perempuan dalam parlemen, itu yang tertinggi di Kabupaten Pemalang sebesar 32% dan yang paling rendah di Kabupaten Wonosobo lagi sebesar 4,44% saja. Lalu indikator yang kedua ada ada perempuan sebagai tenaga profesional atau PTP. Ini yang tertinggi di Kabupaten Demak ada 59,92% dan yang paling rendah di Kabupaten Cilacap 40,97%. Dan yang terakhir ada SPP atau sumbangan pendapatan perempuan. Ini yang paling tinggi ada di Kabupaten Semarang 47,36% dan yang paling rendah di Kabupaten Jepara 24,05%. Selanjutnya masuk ke pemodelannya, itu yang pertama adalah K-means clustering. Jadi pertama-tama itu ditentukan dulu jumlah cluster yang optimal menggunakan plot elbow ini. Plot elbow ini kan sumbu X-nya itu jumlah cluster yang dipertimbangkan dan sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya itu nilai inersia yang dia itu mengukur total jarak kuadrat dari setiap titik data ke sentroid terdekatnya. Nah, dari grafik ini itu terlihat menurun tajam sampai dari 2 klaster sampai ke 5 klaster. Nah, setelah klaster kelima ini mereka menurunnya lebih lambat. Jadi bisa disimpulkan titik elbow itu penurunan inersia mulai melambat secara signifikan, yang mana biasanya dianggap sebagai jumlah klaster yang optimal. Maka pada kondisi ini titik elbow-nya itu di sekitar 5 klaster dan akan digunakan sebagai pemodelan berikutnya. Nah, untuk pembentukan klaster ini diinisiasi 5 klaster seperti yang tadi ditentukan di menggunakan elbow method tadi. Ini ada plot 3D-nya dan untuk yang centroids itu yang merah-merah ditandai dengan silang merah. Selanjutnya untuk hasil clusteringnya itu ada box plot untuk melihat sebaran distribusi masing-masing klasternya dan juga ada mean dari masing-masing klaster. Untuk selanjutnya nanti dikategorisasi atau di labeling masing-masing klasternya. Jadi karena ada
5 klaster, maka kategorinya itu dari sangat rendah sampai ke sangat tinggi. Untuk klaster ke-0 dengan MEA-nya segini itu masuk ke sangat rendah, klaster 1 sangat tinggi, klaster 2 rendah, klaster 3 tinggi, dan klaster 4 itu sedang. Untuk klaster map atau pemetaannya itu seperti di gambar berikut. Kemudian selanjutnya metode kedua adalah DB-scan. Di DB-scan ini pertama pakai pemilihan parameternya dulu. Di pemilihan parameter ini menggunakan k-nearest neighbor distance, yang mana terlihat kenaikan yang lebih tajam pada jarak setelah titik ke-35. Jadi di titik ke-35 ini ada peralihan jarak antar tetangga yang meningkat signifikan. Ini naiknya lebih signifikan. Nah, jadi parameter di DB-scan itu ada epsilon dan juga min PTS. Untuk epsilonnya sendiri, nilai epsilon itu melambangkan jarak maksimum yang dianggap sebagai tetangga antara dua titik data. Kalau min PTS itu jumlah minimum titiknya. Jadi karena ini dia itu mulai naik di 35, maka epsilonnya yang sesuai itu di sekitar 6. Maka pada pemodelan dengan DB-scan di data ini dipakai epsilon 6 dan juga min PTS 3. Min PTS 3 itu diambil karena kalau lebih kecil dari 3 itu nanti klasternya terlalu banyak. Setelah itu dilakukan penentuan parameter, lalu dibentuk klaster. Ini terbentuk ada 2 klaster, yang warna merah dan warna kuning. Lalu untuk DB-scan ini kan bisa melihat adanya outlier. Jadi yang titik-titik hitam itu yang merupakan noise atau outlier, yang mana ada 9 kabupaten kota yang termasuk ke dalam outlier. Lalu berikut adalah hasil clusteringnya. Ini sama divisualisasikan pakai box plot dan juga dilihat dari main clusternya. Ada 2 kategori, yaitu untuk cluster 0 itu dilabel sebagai rendah dan yang satu tinggi. Terus ini juga ada cluster map untuk melihat wilayah-wilayah mana saja yang termasuk dalam kategori rendah dan juga tinggi. Kemudian masuk ke metode ketiga yang terakhir, yaitu hierarchical clustering. Ini penentuan parameternya itu pakai dendrogram. Jadi dendrogram ini pakai metode linkage yang menggunakan word, jadi meminimalkan variasi dalam cluster berdasarkan nilai sum squares of error atau SSE dengan jarak Euclidean juga. Nah, dendrogram ini menggambarkan proses pengelompokan data secara hierarkisnya dan menunjukkan bagaimana data digabungkan menjadi klaster. Kemudian dari dendrogram ini terlihat ada dibentuk 3 klaster yang warna kuning, hijau, dan juga merah. Oranye, hijau, dan juga merah, dan setiap klaster ini mengelompokkan data yang lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan data di klaster lain. Selanjutnya dibentuk juga klaster berdasarkan hasil dendrogram tadi, ada 3 klaster, 0, 1, dan 2. Berikutnya untuk hasil clusteringnya itu sama divisualisasikan dengan box plot dan juga main cluster, dan ada cluster mapnya. Untuk cluster 0 dikategorisasi sebagai rendah karena ini yang paling kecil, lalu cluster 1 sebagai yang paling tinggi, dan cluster 2 kategori sedang. Berikutnya untuk pemilihan metode terbaik atau model terbaik, ini setelah dilakukan clustering dengan 3 metode tadi, itu akan dilihat metode mana yang memberikan hasil yang paling optimal. Nah, untuk menentukan metode clustering yang terbaik ini dilakukan perbandingan berdasarkan nilai silhouette index, yang merupakan salah satu metrik evaluasi yang bisa digunakan untuk menilai hasil dari clustering. Kemudian dari bar chart ini, silhouette index untuk K-means itu paling tinggi, dinilainya 0,3043, lalu hierarchical clustering itu 0,2509, dan yang di DB-scan itu yang paling rendah 0,1378. Nah, sehingga karena K-means ini paling tinggi, maka K-means ini adalah metode yang terbaik untuk mengelompokkan kabupaten kota di Jawa Tengah dan DIY berdasarkan indikator-indikator dari Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 dibandingkan dengan hierarchical dan juga DB-scan. Kemudian ada rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan berdasarkan tadi clustering K-means, karena K-means yang paling bagus
Itu yang pertama adalah fokus pada klaster dengan skor IDG yang sangat rendah dan rendah. Karena tadi Kimis ada 5 kategori, maka fokus pada yang sangat rendah dan rendah. Memprioritaskan kebijakan pemberdayaan perempuan untuk yang wilayahnya sangat rendah dan juga rendah. Lalu yang kedua ada pengembangan program untuk peningkatan keterlibatan perempuan dalam parlemen, sektor profesional, dan juga peningkatan pendapatan. Dan yang terakhir ada catatan untuk Jawa Tengah, karena dari hasil clustering dengan Kemis tadi, yang Jawa Tengah itu ada 8 kabupaten kota yang termasuk dalam kelompok pemberdayaan gender yang sangat rendah. Jadi perlu perhatian lebih. Sementara untuk yang daerah istimewa Yogyakarta, itu hasilnya karena memang sebaran wilayahnya hanya ada 6 kabupaten kota, jadi lebih sedikit sehingga tidak ada yang masuk juga dalam kategori sangat rendah. Namun tetap perlu diperhatikan karena 3 dari 6 kabupaten itu masuk ke klaster yang rendah. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya itu mungkin yang pertama, kabupaten kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah dikelompokkan berdasarkan indikator Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. Kemins, Dibiskin, dan Hierarchical Clustering memberikan hasil distribusi klaster yang berbeda dengan jumlah klaster optimal yang sesuai dengan karakteristik metode masing-masing. Berdasarkan siluet indeks, Kemins memberikan hasil yang paling baik dengan nilai koefisien yang paling besar. Kalau untuk saran yang bisa diberikan, yang pertama mungkin penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode K-means plus plus sebagai pembanding hasil clustering, karena tadi yang paling bagus K-means, jadi mungkin bisa di-upgrade ke K-means plus plus. Lalu yang kedua, fokus pada wilayah yang masuk kategori pemberdayaan gender rendah dan juga sangat rendah, seperti yang tadi sudah masuk ke rekomendasi. Dan yang terakhir adalah melakukan kajian lebih dalam terkait strategi peningkatan IDG masing-masing wilayah. Ini ada daftar pustaka yang digunakan. Oke, mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Coba lihat judulnya tadi, yang ini. Nah, ini tadi ke judulmu itu. Judulnya aja, nanti sama kesimpulannya jadi tadi sinkron enggak, kan udah kerjaan banyak. Metode Kamin Cluster
JB Scan sama apa dan hierarki dalam pembentukan klaster kabupaten kota. Jadi berarti kan kamu ingin bandingin. Jadi akhirnya yang lebih dipercaya yang mana untuk mengklasterkan apa yang diklasterkan ini? Indeks pemberdayaan gender, Pak. Indeks pemberdayaan gender. Nah, hasilnya sama nggak antar metode ini? Beda, Pak. Nah, Hasilnya beda. itu Oke, saya lihat hasilnya. Kalau beda, percaya yang mana? Pakai ukurannya apa? Gitu. Ini ada pakai yang mana yang dipercaya sebagai model terbaiknya? yang Kemin, Pak, yang paling bagus. Malah Kemin. Padahal yang susah-susah itu malah Iya, kalah sama Kemin. Kemin yang kan paling sederhana kan? iya, Pak. Nah, tapi karena ini KP, jadi oke. Tapi ini sebenarnya untuk pembelajaran besok kalau untuk skripsi, kadang kita kayak seolah gunakan metode yang lebih canggih, padahal ini kami kan metode yang klasik kan malah. Iya, Pak. Jadi Anda nawarkan kalkulasi ini sama apa ini? Scan itu kesannya kan yang agak lebih canggih dan itu, Iya, tapi itu Pak. kondisinya parah banget. Makanya ini saya sering untuk konteks ini pada satuan kelas ini, Pak, maka rasionalnya harus ada. Jadi ini kadang yang Anda sudah skripsi belum? Belum, Pak. Nah, nanti kalau pas skripsi, tolong hati-hati ini lagi bimbingan saya juga sama, dia dasarnya dari mana, kadang relevansinya, bahwa itu Anda bandingkan, tapi biasanya kan akan kalau kayak gini kan yang surat yang mau diunggulkan kan yang lebih baru. Iya, iya. Nah, Anda bisa di situ kesimpulannya kenapa kami jadi tetap lebih baik dibanding yang lain, Anda nemukan nggak? Oh, belum ada sih, Pak. Ya oke, nanti kalau skripsi harus diperdalam gitu ya. Iya, Terus siap, juga Pak. ini kalau misalkan Anda ini diserahkan juga ke ini, tempat KP-nya. Iya, Pak. Nah, itu kan jadi Iya, akhirnya selama ini mereka pakai Kamin sudah pas gitu. Tok jadinya kan. Padahal Anda maunya nawarin kalau ada lebih bagus kan itu. iya. Anda pakai apa ini untuk ngolahnya pakai Colab. Iya, Pak, pakai Python Google Colab. Nah, yang pakai kemarin sudah pakai ini enggak? Pakai apa? Eh overleaf-nya. Hmm, Belum. Enggak, sudah pakai Word. pakai Word, Pak, iya. Ya udah berarti nanti taruh di Google Drive, di share ke saya aja ininya Oh, dokumennya. iya. Berarti Jadi yang Wordnya dikumpulkan ya nanti ininya dokumennya itu yang Word-nya sama PPT-nya terus link ke Colab-nya ya. oh, iya, Pak. Jadi Colab-nya juga taruh di situ Google Drive ini sebagai apa folder laporan KP namamu itu nomor mahasiswamu itu KP Oh, itu. iya. Iya, siap, Pak. Nanti kan saya untuk kan nanti ada nilai kan. Nah, Iya. ya sama seperti diserahkan sana kan kalau yang diserahkan sana kan hanya laporan laporan dan nanti tolong ada perbaikan sedikit terkait kenapa jadi Kamin unggul dibanding yang lainnya ini terutama yang lebih baru kan Oh, ini iya. scan sama itu. Jadi sudah lebih dihierarki ternyata malah kalah itu. Nah, itu nanti tolong ada perbaikan sedikit di situ ya kalau mau Oh, diserahkan iya. sana coba cari tahu kenapa. Nah, nanti itu sebagai dasar pada saat Anda ada sebuah skripsi memang KP ini kan masih. Maka sekarang kan saya minta yang magang langsung dilanjut untuk skripsi ini yang baru saya berangkatkan yang ke Astra Agro itu. Oh, yang AL. Iya, supaya bahwa pada saat ini di industri Anda jadi ya tanda petik nggak malu-maluin bahwa Anda sudah menggunakan metode dan memang ada improvement di situ. Kalau ternyata malah lebih jelek kan, wah, nah sana mungkin selama ini pakai apa, bisa juga nggak pakai misalnya waktu dia mengklasterkan. Anda tahu di tempat KP-nya clusteringnya pakai apa dia? Enggak Tahu sih, Pak. nggak? Enggak. Soalnya datanya ini beda sama yang saya waktu itu kerjain di tempat KP. Nah, padahal sebenarnya kalau KP harusnya datanya sama dengan yang di sana. Sebenarnya saya lebih berharap itu biar realita di sana akan ketangkap gitu. Iya, Pak. Jadi Anda datanya ngambil dari mana ini berarti ya? Kalau KP-nya di mana sih Anda? Di Diskominfo Kota Jogja, Pak. Oh, Dari Diskominfo. iya, Jadi bukan urusan gender berarti kan? iya, tapi dari mereka sendiri memang nggak ngasih data, Pak. Jadi, Mbak kalau Hmm. butuh data cari sendiri gitu juga sih, Pak. Jadi Oh ya lucu. Padahal sebenarnya kalau KP saya iya, inginkan malah apa yang ada di situ. Kalau memang adanya data-data kualitas ya harus dari situ bisa dibunyi-bunyiin. Nah itulah pinter-pinternya kita nyari metode gitu. Nah kalau ini berarti nggak ada kaitan dengan tempat KP-nya malah. Iya kan? iya, Pak. Nah itu malah jadi menurut saya jadi agak lucu itu. Dikirim ke sana mau ya lucu nanti itu sana mintanya apa selama KP Anda berapa lama? 1 bulan, Pak. Nah 1 bulan di sana suruh ngapa Anda?
1 bulan itu ada sih, Pak, timeline-nya. Jadi memang kebanyakan datanya itu disuruh cari sendiri, tapi yang berkaitan dengan, kota Jogja gitu secara keseluruhan. Nah yang, IDG ini, Indeks Pemberdayaan Gender ini pernah saya analisis juga, tapi regresi waktu itu. Saya Enggak, tapi pernah perintahnya sana, suruh Anda analisis indeks iya ini, indeks gender. Iya, iya, mereka Pak, yang perintah, iya. tapi suruh cari data sendiri gitu. Ya, data dari Enggak, BPS. enggak untuk apa indeks kok dia berkepentingan Koninfo itu? Kurang tahu sih, Pak, mungkin memang keperluan ini nggak penting sih mungkin, Pak, sebenarnya buat mereka, tapi ya karena Nah ada itu, anak KP nah mungkin. itu makanya ini yang banyak yang sering salah sasaran magang kan di situ. Jadi Mmm, enggak, makanya saya kaget tadi nggak relevan kalau ini malah di dinas kesehatan, apa dinas kependudukan atau dinas sosial malah agak ada relevansinya itu. Ya iya oke sudah nggak apa nanti ditaruh di situ sama iya. collabnya ya. Oke, Oh, iya, Pak. jadi yang untuk kalau yang ke sana kan cuma laporan ininya aja kan. Iya, Tapi nanti nilai keluar setelah dari sana nilainya keluar ya. sudah, Pak. Oh sudah ya Sudah, dan nanti ditaruh iya. di Google Drive juga nilai yang dari sana. Oh, ya, nilai dari sana. Ya, Ya, siap. ditaruh di situ semua. Jadi berarti laporan, PPT, Laporan, terus PPT, nilainya, collab. terus collab-nya. Oh, ya, siap, Pak. Sama datanya juga otomatis kan supaya dalam satu Iya. folder kan. Datanya itu data mentahnya aja atau kan clustering, Pak? Jadi ada cluster yang kebentuk atau sama clusternya juga? Iya, jadi yang masih mentah setelah diproses sama matangnya gitu. Oh, iya. Siap, Pak. Nah, iya, jadi mentahnya kan mungkin dalam bentuk Excel apa-apa itu tampilannya. Iya, Iya kan? iya, Terus Excel. dibaca oleh collab-nya kan. Setelah dibaca oleh collab-nya kan bisa Iya, nah, menghasilkan taruh di itu juga. oh, iya. Iya, Ya siap, oke, Pak. sementara udah cukup. Iya, cukup. Ya, taruh itu ya, terus apa Google Drive-nya di-share ke saya. Nah. Oh, iya, siap. Ini Yo, saya stop sharing. ya oke, step. Oke, ya oke. Udah ya, saya kira udah cukup ya, saya tutup ya. Iya, siap. Terima Oke, kasih, ya oke, Pak. ya oke ya.
Bapak itu mau online. Ya mulai Bapak. Ah, Ini ada snack saya ini, Sa. Oh, enggak tuh.